Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novi Elsa Dewi Antika. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang paragraf. Pengertian paragraf. Paragraf adalah kalimat-kalimat yang disusun secara logis dan sistematis sehingga membentuk satu pokok pembahasan. Paragraf juga bisa disebut sebagai kesatuan pikiran, suatu kesatuan yang lebih tinggi dan lebih luas dari kalimat dan merupakan himpunan dari kalimat dalam satu rangkaian membentuk suatu gagasan. Tujuan paragraf. Tujuan paragraf itu ada dua, yaitu satu, memudahkan pemahaman dengan memisahkan antara tema satu dengan tema yang lain. Dua, menegaskan perhentian secara wajar sehingga memungkinkan konsentrasi terhadap tema lebih terarah. Syarat-syarat paragraf. Syarat paragraf itu ada tiga. Satu, kohesi, yaitu keterkaitan antar unsur dalam unsur sintaksis dan struktur wacana yang ditandai dengan konjungsi, pengulangan, penyuluhan, dan pelepasan. Yang kedua, koherensi, yaitu hubungan yang logis antara kalimat satu dengan kalimat lain dalam bentuk paragraf. Yang ketiga, pengembangan paragraf, yaitu dikatakan lengkap apabila berisi kalimat-kalimat penjelas untuk menjelaskan kalimat utama. Jenis-jenis paragraf. A. Berdasarkan sifat dan tujuannya, itu ada tiga, yaitu 1. Paragraf pembuka sebagai penghantar pokok pikiran dalam karangan. Oleh sebab itu, sifat dari paragraf semacam itu harus menarik minat dan perhatian pembaca, serta sanggup menyiapkan pikiran pembaca kepada apa yang sedang diuraikan. 2. Paragraf penghubung atau pengembang, yaitu menjelaskan, menguraikan, dan mengembangkan paragraf pembuka. Yang ketiga, paragraf penutup, yaitu paragraf untuk mengakhiri dan mengandung kesimpulan dari uraian karangan. Paragraf ini mengandung kesimpulan dari apa yang telah diuraikan dalam paragraf penghubung. B. Berdasarkan letak kalimat utama, itu ada 5. 1. Paragraf deduktif, yaitu kalimat utamanya terletak di awal paragraf. Paragraf ini dimulai oleh pernyataan yang bersifat umum, kemudian kalimat-kalimat berikutnya membuktikan pertanyaan tadi dengan menyebutkan hal-hal khusus secara detail mengenai permasalahan atau gagasan utama. 2. Yaitu paragraf induktif. Kalimat utamanya terletak di akhir paragraf. Penyajian paragraf dengan cara ini lebih sulit dibandingkan dengan paragraf deduktif, tetapi paragrafnya akan terasa argumentatif. Argumentatif yaitu salah satu jenis pengembangan paragraf dalam penulisan yang bertujuan agar pembaca yakin bahwa ide, gagasan, atau pendapat tersebut adalah benar dan terbukti. Ketiga, paragraf deduktif induktif, yaitu kalimat utamanya di awal dan di akhir. Paragraf ini merupakan gabungan dari kedua paragraf induktif dan deduktif. Pada dasarnya, paragraf campuran ini tetap memiliki satu gagasan, bukan dua. 4. Paragraf penuh kalimat utama atau paragraf tanpa kalimat utama, yaitu tidak ada kalimat utama. Seluruh kalimat tersebar untuk membentuk paragraf. Seluruh kalimat yang membangun paragraf sama pentingnya sehingga tidak satu pun kalimat yang khusus menjadi kalimat utama. Yang kelima, paragraf ineratif, yaitu kalimat utamanya terletak di tengah-tengah paragraf. Dalam paragraf ini, kalimat-kalimat penjelas dipaparkan terlebih dahulu, lalu diikuti kalimat utama dan diakhiri dengan kalimat-kalimat penjelas lagi. Yang terakhir adalah pengembangan paragraf. Pengembangan paragraf itu ada 4, yaitu 1. Paragraf pertentangan, yaitu bentuk paragraf
yang mengembangkan maksud dan tujuan dalam gagasan utamanya dengan membandingkan terhadap suatu objek lain dalam paragraf. 2. Paragraf perbandingan, yaitu bentuk paragraf yang menjelaskan suatu perbandingan yang membandingkan dua hal yang memiliki kesamaan. Yang ketiga, paragraf analogi, yaitu bentuk pengembangan paragraf yang dengan mengilustrasikan atau memberikan penggambaran khusus mengenai informasi yang tidak umum atau kurang diketahui masyarakat secara luas. Yang terakhir, paragraf sebab akibat, yaitu kalimat topik atau kalimat utama dengan memberikan sebab akibat dari pertanyaan pada kalimat topik. Cukup sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.